Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel YouTube Tutorial Website Pro. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang website. Banyak orang yang masih belum paham apa itu website. Ya, kalau diartikan web itu jaringan, site itu tempat. Jadi tempat yang berada di jaringan. Jadi menurut Wikipedia, website itu adalah koleksi dari web pages, halaman-halaman web. Ada banyak halaman website kemudian disatukan. Itulah yang disebut dengan website. Website ini diidentifikasikan dengan apa yang disebut dengan domain. Bisa dikatakan dinamai atau alamat. Wikipedia.org ini adalah alamat. Kalau kita ingin membuka website Wikipedia, maka bukalah wikipedia.org. Kemudian dipublikasikan setidaknya di satu web server. Server itu tempat menyimpan file. Sama dengan komputer? Ya, memang sama. Pada dasarnya adalah komputer. Hanya saja bisa diakses oleh banyak orang secara online. Minimal satu. Pada kenyataannya website itu bisa menyimpan filenya di banyak server. Jadi domain dan server itu adalah hal wajib saat Anda akan membuat sebuah website. Sebagai contoh ya, wikipedia.org ini adalah website. Google adalah website, Amazon.com adalah website. Website itu yang pertama bisa diakses secara umum. Artinya semua orang bisa mengaksesnya. Selama terhubung dengan internet bisa mengaksesnya. Ada juga website yang dibuat secara privat. Artinya hanya bisa diakses oleh orang-orang atau oleh komputer yang terhubung di jaringan lokal. Misalnya di sebuah perusahaan. Tapi tidak bisa dibuka oleh orang di luar perusahaan tersebut. Kemudian cara mengakses website zaman sekarang itu bisa dengan berbagai cara. Dengan komputer, ada laptop, ada tablet, dan smartphone. Kemudian ada softwarenya untuk membuka website yang disebut dengan web browser. Apa itu web browser? Contoh yang sedang Anda lihat ya di layar ini, Mozilla Firefox. Mungkin Anda juga pernah mendengar atau menggunakan Chrome yang cukup terkenal. Di sini ada pembahasan tentang bagaimana sejarah overview, statik, dinamik. Saya akan langsung loncat ke tipe. Disinilah yang seringkali banyak orang yang salah paham ya tentang tipe website. Saat kita membahas tentang tipe website, ini banyak sekali. Ada tipe website yang disebut dengan website affiliate, yaitu untuk menjual produk orang lain. Kemudian ada affiliate agency, ini sebuah website yang tujuannya untuk menghubungkan antara pemilik produk dengan penjual yang disebut dengan affiliate. Ya, contohnya di sini ada Commission Junction, ada eBay, ada ClickBank ya, cukup terkenal juga. Kalau di Indonesia ada Ratakan. Arsip website artinya untuk mengarsip, menyimpan file. Kemudian attack site, nah ini website jahat ya. Ini hanya untuk menyerang kita ya. Jadi Anda harus hati-hati. Oke, nah ini blog ya. Jadi blog itu adalah website. Salah satu tipe dari website. Biasanya untuk diary online yang disusun secara kronologis. Ya seperti itu saja. Kemudian ini brand building site ya. Jadi website untuk membangun brand. Kemudian ada website yang dibuat untuk selebriti ya. Contohnya ini jimcarrey.com. Kemudian ada website perbandingan harga, contohnya shopping.com. Kemudian ada website untuk penggalangan dana, crowdfunding. Kemudian ini juga sama ya untuk penggalangan dana ya, cuma beda sistemnya aja. Kemudian ada komunitas, website untuk komunitas. Ya contohnya ya sosial media yang kita gunakan seperti MySpace, Facebook, Orkut, kemudian VK. Kemudian ada konten website, ini khusus untuk membuat konten. Ada website iklan baris, contohnya di Indonesia OLX. Kemudian ada corporate website, yaitu website yang dibuat oleh perusahaan. Oke, kemudian ini dating website, situs kencan ya, menghubungkan seseorang yang sedang mencari kencan. Oke, kemudian ini e-commerce, ini yang disebut dengan toko online. Yang paling populer adalah Amazon. Kemudian ada fake news website, ini untuk berita-berita yang fake, berita-berita yang hoax. Kemudian ada forum website, contoh di Indonesia itu Kaskus ya yang paling terkenal. Kemudian ada galeri, ya galeri itu untuk menampilkan foto ya. Ini khusus untuk mengkritik yang disebut dengan grip site. Kemudian ada website gaming untuk main game, ada website judi, kemudian ada website humor, ada website informasi, ada media sharing ya. YouTube itu termasuk media sharing. Kemudian ada mirror site, ini biasanya digunakan oleh website download. Kemudian ada microblog. Tadi blog, sekarang mikro. Kalau blog itu biasanya artikelnya panjang-panjang, kalau mikro itu tulisan-tulisan pendek.
Ya, Twitter, Facebook itu termasuk microblog. News site adalah website berita. Ini personal website pribadi untuk branding, untuk komunikasi, untuk silaturahmi. Kemudian ini phishing, ya hati-hati. Phishing juga sama ya, website yang jahat biasanya untuk mendapatkan data kita. Kemudian ada foto sharing ya, contohnya kayak Instagram yang paling populer, ada Flickr, ada Imgur ya, ini untuk berbagi foto. Kemudian ini torrent itu website untuk mendownload file torrent. Kemudian ini political website untuk partai politik. Kemudian ada website yang tanya jawab ya, ada Quora, ada Yahoo, ada Answer dan sebagainya. Kemudian ada website keagamaan, ada website untuk review ya, review produk biasanya, ada website sekolah, ada website scraper, ya ini untuk mengambil data. Kemudian search engine, jadi Google juga website. Kemudian ini untuk berbagi gambar yang mengejutkan. Kemudian ini Showcase adalah website portal yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menarik. Bisa juga Showcase itu untuk produk juga bisa ya, dan sebagainya. Kemudian social bookmark, ya bookmark itu kan tanda buku ya, artinya untuk menandai, menyimpan. Kalau Anda misalnya menemukan website, kemudian Anda ingin simpan, bisa menggunakan bookmark. Ada bookmark itu yang menyatu dengan browser ya, dengan Mozilla misalnya. Nah, ini bookmark itu seperti sosial media. Oke, kemudian ada social network cukup populer sekarang, ada YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, dan LinkedIn. Oke, kemudian ada social news, Reddit, Digg, dan Slashdot berkaitan dengan berita, cuma diaksesnya oleh member seperti sosial media. Oke, kemudian ada Wares, ini untuk berbagi juga ya tentang berbagai material lah seperti musik, video, software, dan sebagainya. Kemudian webkomik ya, jelas ya dari namanya, website yang isinya banyak tentang komik. Kemudian webmail ini untuk mengakses email. Ya, contoh yang paling populer adalah Gmail ya, yang sering kali kita gunakan. Kalau dulu ada yang Hotmail dan Yahoo. Kemudian portal, nah website portal itu website penghubung ke berbagai hal. Dan wikisite yang sedang Anda lihat, Wikipedia termasuk wikisite. Dari sini setidaknya Anda sudah mulai memahami website itu apa. Oke, kita lihat beberapa contoh ya. Ini Facebook ya, jelas Anda sudah kenal ya. Facebook ini sosial media. Kemudian, nah ini disebut dengan landing page yang biasanya ditujukan untuk menawarkan sesuatu. Kemudian ini landing page juga, ya ini untuk menjual produk, untuk menawarkan produk. Ini landing page juga sebenarnya, cuma tipenya ke yang disebut dengan opt-in page untuk pendaftaran. Yang ini disebut dengan sales page untuk menjual. Kemudian ini ya website berita. Kemudian ini adalah blog ya. Jadi blog itu bukan blogspot saja, bukan wordpress.com saja. Anda bisa membuat blog menggunakan domain sendiri. Jadi blog itu hanya tipe. Jadi bukan masalah gratisan atau berbayar. Karena ada orang yang mendefinisikan kalau blog itu gratisan, kalau website itu berbayar. Itu jelas definisi yang salah. Ini juga blog menggunakan hosting dan domain berbayar. Oke, ini contoh toko online ya. Cirinya toko online ini banyak produk. Ini contoh website corporate yang dimiliki oleh bank. Contoh saja Bank Mandiri Syariah. Kemudian ini contoh website corporate juga dari penerbit. Kemudian, nah ini yang disebut dengan personal web. Ya, punya saya. Oke, dan jelas ini Wikipedia. Oke, jadi sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah tidak bingung lagi apa yang dimaksud dengan website. Jadi yang namanya toko online, blog, kemudian iklan baris, sosial media, itu adalah hanya tipe dari website. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.